Oke, hari ini kita belajar tentang bentuk baku. Agar bilangan yang mempunyai nilai terlalu kecil atau terlalu besar dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih singkat, cara penulisannya dapat menggunakan notasi ilmiah yang disebut bentuk baku. Bentuk baku ditulis sebagai perkalian 2 faktor. Faktor pertama merupakan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua merupakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Yang pertama, pembulatan pecahan desimal. Untuk syarat yang pertama yaitu jika angka yang akan dibulatkan lebih dari 5, angka di depannya bertambah 1. Yang kedua yaitu jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, angka di depannya akan menjadi tetap. Kita simak contoh yang ini ya. Di sana ada 652,38761. Sekarang kan kita hitung. Di sini di belakang komanya ada sebanyak 5 angka, yaitu ada 38761. Sekarang kita ingin membulatkan 4 tempat desimalnya. Maka bentuknya adalah nih. Untuk yang ini ya kita tulis tetap, yaitu 652, karena 4 saja berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi sampai 6 aja. Kemudian kita lihat setelah 6 itu kan ada nilai 1. Nah, 1 ini masuk yang mana? Dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5 atau dibulatkan kurang dari 5. Karena angka yang 1 berarti dia merupakan angka yang kurang daripada 5. Sedangkan ketentuannya, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, angka di depannya tetap. Nah, berarti kan kalau yang 6 dengan 1, satunya itu nggak mempengaruhi, berarti 6-nya jadi tetap. Jadi 3, 8, 7, 6. Nah, ini pembulatan 4 tempat desimal. Sekarang kayak contohnya jika seandainya kita ingin membulatkan 3 tempat desimal. Kita hitung lagi, 1, 2, 3. Berarti kan cukup sampai 7 nih. Sekarang lihat, di belakang 7 ada angka 6. 6-nya ini masuk kategori mana? Lebih dari atau sama dengan 5 atau kurang dari 5. Karena 6 lebih dari 5, berarti kita pakai peraturan yang jika angka yang akan dibuatkan lebih dari atau sama dengan 5, angka di depannya bertambah 1. Nah, berarti kan ini bertambah 1. Berarti 652,38. Nah, karena tadi seharusnya ditambah 1, berarti 7 tambah 1 jadinya 8. Nah, ini pembulatan 3 tempat desimal. Kalau yang 2 tempat desimal berarti tinggal kita ubah 652, karena sini angkanya 8, berarti kan 8 yang di depannya ditambah 1, jadi 39. Dan kalau ini adalah pembulatan 2 tempat desimal. Kalau misalnya 1 berarti 652,9-nya ditambah, karena 9 lebih dari 5 berarti yang 3-nya kita tambah 1, berarti jadi 4. Ini pembulatan 1 tempat desimal. Nah, Bilangan 456,59246. Sekarang kan di sana di belakang komanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita ingin tambah menjadi pembulatan 4 tempat desimal. Berarti caranya yaitu 456,592. Nah, sekarang lihat ini 6-nya. Kalau 6-nya lebih dari 5 berarti 4-nya tambah 1 menjadi 5. Lanjutkan untuk pembulatan 3 tempat. 456,5925. Sekarang kan ini ada 4 desimal, kita rubah menjadi 3 desimal. Kita lihat yang 5-nya. 5-nya masuk kategori mana? Yang pertama, karena sana harus lebih dari atau sama dengan, dan angka yang di depannya jadi tetap bertambah 1. Berarti 2-nya nanti kita tambahkan 1 menjadi 5, 9, 3. Nah, sekarang kita bulatkan ke 2 tempat desimal. 456, 5, 3-nya
kita lihat itu kurang dari, karena itu kurang dari berarti 9-nya jadi tetap. Nah, kemudian kita bulatkan menjadi satu tempat desimal lagi, 456, kita lihat 9-nya karena lebih dari berarti 5-nya jadi ditambah 1 menjadi 6. Kalau misalnya tidak ada tempat desimal, diapakan? Berarti 4, 5, 6-nya karena di sini dia 6 di sini bertambah 1 berarti menjadi 7. Nah, 6-nya tambah 1 menjadi 457. Oke, yang selanjutnya yaitu penulisan bentuk baku. Yang pertama, penulisan bentuk baku untuk bilangan lebih dari 10 adalah A dikali 10 pangkat N. Dengan rentang A-nya itu antara 1 sampai 10 dan N-nya itu harus lebih dari 1. N bilangannya juga merupakan bilangan asli. Kemudian yang kedua yaitu penulisan bentuk baku dengan bilangan di antara 0 dan 1 adalah A dikali 10 pangkat negatif N. Dengan syarat A-nya juga antara rentang 1 sampai 10 atau harus kurang dari 10 dan N-nya harus lebih dari 1 karena N adalah bilangan asli. Di Pertamina adalah 100 juta liter bensin. Tuliskan bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, sekarang kalau kita pakai notasi ilmiah itu seperti yang sesuai peraturan yang tadi, penulisan bentuk baku untuk bilangan lebih dari 10 adalah A kali 10 pangkat N. Jadi kita tulis A kali 10 pangkat N dengan satunya itu kurang dari A-nya harus kurang dari 10 dan N-nya itu harus lebih dari 1 atau dia merupakan bilangan asli. Berarti kita ingin mencari nih notasinya dari 100 juta. A-nya berapa? Tinggal kita lihat depannya. Karena di sini 1 berarti A-nya menjadi 1 dan dikali 10 pangkat N, tinggal kita lihat nolnya sini ada berapa, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 berarti 10 pangkat 8. Paham? Oke, sekarang lanjut yang kedua. Massa sebuah elektron adalah 0,00013. Dalam notasi ilmiahnya dituliskan menjadi apa? Sekarang karena di sana kita pakai peraturan yang kedua yaitu penulisan bentuk baku untuk bilangan di antara 0 dan 1. Nah, ini kan antara 0 dan 1 kan nilainya adalah A kali 10 pangkat negatif N. Dengan A-nya itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Artinya rentangnya antara 1 sampai 10. Dan N-nya itu harus bernilai bilangan asli atau lebih dari 1. Sekarang berarti bagaimana kita menuliskan notasi dari 0,00013? Karena rentangnya cuma antara 1 sampai 10, kalau kita menuliskan angkanya 13, artinya kan itu lebih dari 10. Berarti kita tuliskan notasi yang A-nya menjadi 1,3. Kemudian dia dikalinya cukup kita lihat sini. Misalnya 0,00013. Karena komanya harus di depan 1,3, berarti tinggal kita geser komanya sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti notasinya 10 pangkat negatif 4. Sekarang kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Muatan listrik negatif tiap elektron itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Berapakah banyaknya elektron yang mengalir jika banyak muatan listrik yang dialirkan sebesar 960 kolom? Sekarang, pertama kita tulis dulu muatan tiap elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, yang satunya apa? Yaitu muatan yang mengalir. Muatan yang mengalir berapa? Di soal 960 kolom. Yang ditanyakan adalah banyaknya elektron yang
mengalir. Banyaknya elektron yang mengalir. Rumusnya apa? Yaitu muatan yang mengalir dibagi dengan muatan tiap elektron. Berarti muatan yang mengalir kita bagi dengan muatan tiap elektron, sama dengan muatan yang mengalirnya berapa? 960 dibagi muatan tiap elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ada yang masih ingat caranya bagaimana? Tinggal kita pindah nih yang pangkatnya, kemudian 900 sama 1,6 nya tinggal kita bagi. 960 dibagi 1,6 hasilnya adalah 600. Sekarang kan ini pangkat negatif, kalau kita pindahkan ke atas menjadi positif, berarti 10 pangkat 19. Karena sini masih 600, sedangkan syaratnya kita tadi kan angkanya cuma 1 sampai 10, berarti kita ganti nih menjadi 6 saja. Nolnya ini kan ada 2, berarti 19 nya kita tambahkan sebanyak 2, jadi dikali 10 pangkat 21, yaitu diambil dari 19 ditambah 2. Nah, contoh yang selanjutnya, sebuah penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 4,5 dikali 10 pangkat 2 cm. Berapa liter volume penampungan air tersebut? Sebelum kita mengerjakannya, kita harus ingat dulu bagaimana rumus mencari volume dari sebuah kubus. Rumusnya yaitu adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena di sini panjang rusuknya diketahui 4,5 dikali 10 pangkat 2, berarti kan tinggal kita tuliskan sisinya 4,5 kali 10 pangkat 2, kali lagi 4,5 kali 10 pangkat 2, kali lagi 4,5 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang yang pertama yang kita kalikan adalah 4,5 nya dulu yang tidak terpangkat. Nah, jika 4,5 dikalikan 4,5 kemudian dikalikan 4,5 hasilnya adalah 91,125. Kemudian dia dikali ini 10 nya pangkat 2, 10 pangkat 2 lagi dan 10 pangkat 2 lagi, berarti 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 6, berarti 10 pangkat 6. Nah, sekarang karena sini 91,125, berarti kan kita ubah dulu nih